Ya, salam, selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Saya berharap Anda dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dan tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Saudara, sisi saya malam ini tidak saya rencanakan sebelumnya karena sebenarnya malam ini saya jadwalnya mengajar di program doktoral di salah satu STT di Jakarta via Zoom. Tapi karena ada satu dan lain hal, jadi perkuliahan malam ini ditunda ke minggu depan. Itu sebabnya saya pikir daripada tidak ada yang saya rencanakan secara spesifik untuk saya lakukan malam ini karena sebenarnya persiapan saya untuk mengajar, maka lebih baik saya membuka ruang Q&A malam ini, membahas tentang sejumlah isu, sejumlah pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan kepada saya baik melalui komentar maupun melalui kiriman WhatsApp dan lain sebagainya. Saudara, dalam satu hari itu saya menerima cukup banyak pertanyaan yang saya terima baik itu melalui Telegram, melalui WhatsApp, melalui inbox di Facebook, termasuk juga melalui email, termasuk juga melalui kolom-kolom komentar, dan itulah sebabnya sepertinya PR saya ini tidak habis-habis ya karena terlalu banyak pertanyaan yang harus diberikan respons. Itu sebabnya saya sering membuat selingan ya, membahas satu presentasi secara formal, materi yang cukup serius bahkan cukup deep. Tapi kemudian saya selingi dengan sesi semacam ini ya, sesi Q&A semacam ini, mengambil kesempatan untuk merespons pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, tadi saya katakan karena banyak sekali pertanyaan yang saya terima, maka tentu saya harus selektif, melihat mensortir mana yang signifikan, mana yang urgent untuk segera diberikan tanggapannya, termasuk juga memperhatikan ketersediaan waktu yang saya miliki. Itu sebabnya saudara-saudara yang sudah mengajukan pertanyaan tapi belum sempat saya respons, dimohon kesabarannya dan waktu yang tersedia untuk saya miliki, untuk saya gunakan memberikan respons untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saudara, malam ini karena tadi saya katakan ini sebenarnya sesi dadakan ya, tidak saya persiapkan sebelumnya. Saya hanya akan memberikan respons untuk dua isu spesifik. Yang pertama itu tentang Deddy Corbuzier. Pak Deddy Corbuzier ini menayangkan sebuah video beberapa waktu yang lalu dan nanti saya akan berikan tanggapan untuk inti dari argumentasinya di dalam video tersebut. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang mengirimkan kepada saya, tampaknya itu video yang cukup lama, tapi relevan dengan video yang tadi malam, materi yang tadi malam saya bahas tentang Testimonium Flavianum. Itu terjemahan dari seorang profesor di luar negeri, kemudian dipublikasikan di channel Donditan ya. Tampaknya itu channel yang tidak pernah diurus lagi, tapi relevan untuk diberikan tanggapannya, dan nanti saya akan perlihatkan bahwa materi dari video itu setuju dengan saya, tapi Donditan karena tidak paham apa-apa dia pikir bahwa materi dari video itu setuju dengan dia. Itu sebabnya saya katakan orang-orang itu kalau membawa buku atau mengutip sumber, saudara jangan langsung cepat-cepat berpikir bahwa dia membaca dan dia mengerti. Sebab yang mereka kutip itu, kalau sumber yang mereka kutip itu kalau ditelaah baik-baik, justru sumber itu akan berbalik menghantam kepala mereka. Termasuk juga kadang-kadang mereka tidak ngerti orang itu ngomong sesuatu yang lain yang tidak mendukung posisinya, tapi karena dia tidak paham apa dan memang ditahan itu tidak berguna secara. Ya, sore malam ini cuaca di Batam kurang baik dan apa namanya,
signal WiFi juga naik turun ya. Saya berharap masih tetap terdengar baik di saudara ya. Nah, jadi 2 isu spesifik ini akan saya bahas secara cepat. Kemudian nanti saudara dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan di kotak chat tentang materi-materi yang saya sudah bahas di channel ini, dan silakan ajukan itu, nanti saya akan baru melihat kotak chat setelah saya membahas 2 isu ini secara cepat. Saya berharap sekitar 20 menit, paling lama 30 menit sudah selesai untuk kedua isu ini. Kemudian nanti saudara punya cukup banyak kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ya. Jadi para admin yang sudah hadir malam ini, terima kasih. Silakan kawal sesi live ini. Peraturannya tidak berubah, yang berkomentar menyerang personal ad hominem, menghujat iman Kristen dan lain sebagainya yang tidak etis, yang tidak patut, dan yang mengganggu jalannya sisi live ini, silakan langsung diblokir. Kita tidak menginginkan orang menggunakan internet untuk menumpahkan hal-hal yang tidak benar atau menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang tidak patut ya. Kita ingin supaya internet digunakan secara sehat untuk tujuan positif, untuk tujuan edukatif, dan membangun wawasan serta pemahaman yang baik, yang dewasa bagi publik. Oke, saudara, kita mulai dengan Pak Deddy Corbuzier ya. Pak Deddy Corbuzier, tadi saya katakan saya tidak mempersiapkan materi ini secara khusus, jadi saya mungkin hanya akan perlihatkan kepada saudara uh, apa namanya uh, perlihatkan kepada saudara video dari Pak Deddy Corbuzier ya. Saya berharap saudara sudah bisa lihat sekarang di screen. Di screen sekarang sudah tampil video yang saya maksudkan adalah video yang dia kasih judul Elia Myron Indah, kemudian woi kalian sehat. Jadi saudara bisa lihat di screen ya. Saya tidak akan buka bagi saudara untuk menghindari copyright ya. Tapi video itu saya sudah tonton 2 atau 3 hari ya, 2 hari yang lalu ya, atau kemarin ya. Saya sudah tonton habis dan sebenarnya isinya sangat sederhana ya. Dia membahas tentang konten dari Indah yang berkomentar dalam bahasa Inggris tentang Palestina. Kemudian terutama dia membahas tentang apa yang selama ini dibahas oleh Elia Myron. Jadi saudara sudah lihat video yang saya maksudkan ya dari Pak Deddy Corbuzier. Saudara bisa tonton sendiri, saya tidak akan putar kembali di sini. Dan ini satu pembahasan yang informal. Minta maaf kalau data dan lain sebagainya tidak saya sampaikan di sini, tapi saya berupaya untuk merepresentasikan kembali pandangan Pak Deddy Corbuzier maupun data-data yang saya akan singgung nanti secara representatif dan secara akurat. Dan in fact data-data yang saya singgung nanti itu beredar sangat luas di dunia maya ya, di internet. Jadi saudara bahkan bisa searching sendiri. Tentang Pak Deddy Corbuzier, saya tidak akan membahas tentang komentarnya mengenai Indah. Ada seorang anak perempuan yang tampaknya mengkritik kebijakan pemerintah untuk pendukung Palestina dan membuat konten di dalam bahasa Inggris. Saya tidak akan bahas itu. Sebenarnya posisi saya adalah posisi yang sudah saya kemukakan terkait dengan Israel dan Palestina. Ya menurut saya itu bukan persoalan agama. Tapi itu satu persoalan yang pelik ya, persoalan politik, dan itu sebabnya kita tidak usah membawa isu agama di sana. Lebih baik kita berdoa supaya ada resolusi, ada jalan yang terbaik untuk adanya perdamaian. Siapapun yang melakukan kekejaman, melakukan pembunuhan, melakukan penindasan, melakukan penjajahan, dia harus dilawan. Tidak peduli dia siapa. Dan karena itu kita berdoa supaya orang-orang yang mendapatkan akibat konsekuensi buruk dari peperangan yang terjadi di sana boleh mendapatkan pertolongan yang baik, dan mereka boleh mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu komentar saya. Untuk itu saya kira cukup sampai di situ. Tapi problem saya terutama ada pada inti dari argumentasi Pak Deddy Corbuzier terkait dengan kritikannya untuk Elia Myron ya. Nah, pertama, mengenai Elia Myron, saya sebenarnya tidak pernah mengikuti dia sama sekali ya. Saya baru aware, baru tahu tentang ada seseorang bernama Elia Myron ketika viral dia diwawancara oleh dokter siapa itu ya, saya lupa namanya, dokter Richard kalau saya tidak salah ya.
Dan itu pun saya tidak menonton rekaman itu, termasuk saya tidak pernah mengikuti apa namanya materi-materi dari Elia Myron di baik di TikTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Satu dua kali beberapa potongan videonya dibagikan oleh orang dan saya tonton dan saya lihat sebentar. Tapi bagi saya konten-konten semacam itu biasa saja. Itu sudah sangat luas ada di dunia internet ini, ada di YouTube ini. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan dan bukan sesuatu yang heboh bagi saya. Malah sebaliknya, ada satu cuplikannya di dalam rekaman wawancaranya dengan Dokter Richard itu ketika berkomentar tentang Israel. Saya kira posisinya itu adalah posisi yang saya tidak setuju, bahwa Israel yang sekarang itu masih representatif dengan Israel yang ada di dalam perjanjian lama, itu sangat jauh sekali. Saudara bahkan apa namanya tidak memerlukan pengetahuan kesarjanaan untuk melihat bahwa pandangan itu sangat bermasalah ya. Tapi saya kesampingkan isu itu. Tadi saya katakan saya tidak ingin berkomentar tentang itu. Problem saya adalah ketika Pak Deddy Corbuzier menyorot konten-konten Elia Myron yang katanya mengusik kedamaian, mengusik toleransi, karena konten-kontennya itu tampaknya menurut Pak Deddy Corbuzier itu tanda kutip itu menyerang Islam. Menyerang Islam dan itu mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan, mengganggu kenyamanan dan kedamaian dan toleransi di dalam bangsa ini. Kemudian sebagai alternatif, menurut Pak Donditan, agama itu ibaratnya seperti kamar. Jadi kalau saudara punya kamar, saudara akan tersinggung kalau ada orang lain yang bukan pemilik kamar itu mengomentari secara negatif kamar saudara termasuk isi kamar saudara. Nah, kalau saudara dengar analogi itu, saudara-saudara, dan Pak Deddy Corbuzier menggunakan analogi itu untuk bicara tentang agama. Jadi agama-agama yang ada itu ibarat seperti kamar-kamar yang berbeda. Dan karena kamar-kamar itu berbeda, maka adalah tanda kutip tidak patut bagi orang yang bukan bagian dari kamar yang bersangkutan, bukan bagian dari ruangan yang bersangkutan untuk memberikan komentar, apalagi komentar negatif terkait dengan kamarnya atau isi kamarnya atau apa yang ada di dalam kamar itu. Nah, kalau saudara dengar analogi itu digunakan untuk agama, maka kesimpulannya adalah menurut Pak Deddy Corbuzier, agama itu tidak lebih daripada sesuatu yang sifatnya personal dan sesuatu yang sifatnya subjektif. Jadi bukan hanya personal, tapi sesuatu yang subjektif. Sama seperti kamar itu adalah sesuatu yang personal, itu milik personal, itu bukan milik bersama. Dan yang kedua, karena itu sesuatu yang personal dan didesain menurut kemampuan orang yang bersangkutan, menurut selera orang yang bersangkutan, personal preference dari orang yang bersangkutan, maka pihak luar yang bukan merupakan bagian dari keluarga atau bukan merupakan bagian dari pemilik kamar yang bersangkutan tidak punya alasan objektif untuk memberikan komentar, apalagi komentar yang bersifat negatif terhadap kamar maupun isi kamar yang bersangkutan. Jadi menurut Pak Deddy Corbuzier, agama itu adalah sesuatu yang sepenuhnya completely bersifat subjektif dan bersifat personal. Saudara, pada tahun 2023 ini di zaman kecanggihan teknologi sekarang ini, kalau saudara masih berpandangan begitu berarti saudara tidak belajar. Betul-betul saudara tidak belajar. Itu adalah pandangan yang completely tidak benar, completely salah. Jadi Pak Deddy Corbuzier harus berbesar hati untuk menerima kritikan ini. Ini tidak dimaksudkan untuk serangan personal, tapi adalah satu kewajiban publik untuk memberikan respons terhadap materi yang juga bersifat publik. Apalagi mengingat channel dari Pak Deddy Corbuzier itu channel yang super raksasa ya. Itu audiensnya apa namanya subscribernya itu bahkan sudah kalau tadi saudara lihat itu sampai berapa ini ya 21,4 M. Jadi ini channel yang super raksasa. Artinya Pak Deddy Corbuzier itu punya kapasitas ada di satu posisi yang sangat strategis menjadi influencer yang super super masif di Indonesia.
Nah, kalau Pak Deddy Corbuzier mengemukakan opini bahwa agama itu adalah kamar, saudara bisa bayangkan berapa miliar orang. Berapa miliar orang, karena di YouTube ini orang yang tonton konten kita tuh bukan hanya mereka yang subscribe, tapi siapa saja yang kebetulan atau apa namanya video itu lewat di home, termasuk juga mungkin dibagikan di sana sini, itu bisa menonton konten itu. Artinya pengaruh dari opini itu sangat masif, dan karena itu kita perlu menggunakan hak publik untuk memberikan tanggapan terhadap opini itu. Kalau opini itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, adalah opini yang salah dan opini yang menyesatkan. Nah, istilah menyesatkan di situ bukan menyesatkan secara teologikal, tapi menyesatkan dalam arti misleading, dalam arti mengemukakan satu opini yang tidak berdasar, tidak memiliki dasar yang solid, dan in fact salah. Kemudian itu dikemukakan seakan-akan itu benar dan dilontarkan kepada publik sebagai alternatif untuk masalah yang menurut Pak Deddy Corbuzier itu sesuatu yang serius untuk dia tanggapi. Nah, saya akan perlihatkan kenapa itu salah. Saya akan perlihatkan kenapa itu salah. Tapi saya ingin mulai dengan beberapa komentar terlebih dahulu. Pertama, menurut Pak Deddy Corbuzier, mengomentari agama orang lain itu sama dengan mengomentari kamar orang lain. Bahwa kamarmu jelek, isi kamarnya jelek, dan barang-barangnya itu murahan, dan lain sebagainya. Jadi analogis dengan mengomentari isi kamar orang lain. Nah, saya kira Pak Deddy Corbuzier mengemukakan satu proposisi yang inkonsisten di sini dengan apa yang dia lakukan sendiri. Termasuk apa yang terjadi di dalam kelompoknya sendiri. Pertama, 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu saya pernah menanggapi Pak Deddy Corbuzier yang melalui cuitannya di Twitter, kalau saya tidak salah ingat, mencuit tentang Natal dan mengkaitkan itu dengan dongeng tentang Santa Claus. Artinya kalau Pak Deddy Corbuzier masih punya sedikit kesadaran bahwa orang itu harus konsisten. Jadi standar yang kamu pakai untuk menilai orang lain, standar yang sama juga akan dipakai untuk saudara sendiri. Kalau Pak Deddy Corbuzier, dan saya percaya Pak Deddy Corbuzier orang yang pintar, orang yang intelek ya, orang yang bisa berpikir secara rasional. Artinya dia perlu diingatkan bahwa dia inkonsisten di sini. Nah, saya tidak ingin menggunakan istilah hipokrit atau munafik, tapi saya gunakan istilah yang lebih rasional ya, lebih logis, lebih netral, yaitu inkonsisten. Pak Deddy Corbuzier tidak konsisten di sini karena apa yang dia kemukakan mengenai menurut dia dilakukan oleh Elia Myron, sebenarnya dia sendiri pernah lakukan itu. Dan sampai sekarang Pak Deddy Corbuzier tidak pernah minta maaf. Tidak pernah minta maaf untuk konten itu. Yang sempat menjadi viral. Waktu itu pendeta Gilbert Lumoindong memberikan tanggapan untuk konten itu. Termasuk saya sendiri juga memberikan tanggapan untuk cuitan dari Pak Deddy Corbuzier. Jadi Pak Deddy Corbuzier harap konsisten. Kalau Pak Deddy Corbuzier berharap untuk orang-orang Kristen tidak melakukan hal yang demikian, tolong untuk jangan melakukan itu terlebih dahulu. Karena apa yang Pak Deddy lakukan itu lebih dahulu daripada apa yang dilakukan oleh Elia Myron. Kalau memang mengikuti standar dari Pak Deddy Corbuzier. Kedua, baru beberapa waktu berselang, saya tidak ingat persis, saudara bisa lihat di channelnya Pak Deddy Corbuzier. Dia mengundang Babe Haikal ya, dan berkomentar tentang Palestina. Dan di depan biji matanya Pak Deddy Corbuzier sendiri, minta maaf kalau saya salah ya, tapi kalau saya tidak salah ingat, di depan podcast itu, wawancara itu, Babe Haikal sendiri berkomentar tentang Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Dan Pak Deddy Corbuzier tidak ada masalah dengan itu. Dia jangan Pak, jangan masuk ke situ, itu kamar orang lain. Kita di sini bicara aja tentang Palestina, bicara aja tentang masalah yang ada di sana. Kita jangan bicara tentang itu. Kalau Pak Deddy Corbuzier itu konsisten, mestinya menegur tamu yang diundang untuk membahas tentang isu itu. Karena mengikuti standar dari Pak Deddy Corbuzier, itu kamar orang lain. Kenapa di dalam podcastmu sendiri, kamu membiarkan tamumu berkomentar tentang kamar orang lain, tapi ketika orang lain melakukan hal yang menurut kamu seperti itu, mendadak kamu berpikir bahwa
itu urgent sekali. Itu urgent sekali untuk kamu bilang jangan dilakukan. Nah, Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, jangan melihat selumbar di mata orang, tapi balok di hadapanmu sendiri tidak kamu lihat. Artinya kamu tidak konsisten, Pak Deddy Corbuzier. Minta maaf ya, saya gunakan kata kamu, itu satu sebutan yang umum ya. Itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau tidak dimaksudkan untuk apa namanya, tidak menghargai Pak Deddy Corbuzier. Jadi tolong untuk konsisten. Kemudian yang berikut, Pak Deddy Corbuzier ini kan sebenarnya bukan baru pernah hidup di Indonesia ini. Pak Deddy Corbuzier bahkan lebih tua dari saya kira ya. Sudah lama, lebih lama hidup di Indonesia ini dibandingkan dengan saya. Dan termasuk Pak Deddy Corbuzier juga pernah mengundang Pak Yahya Waloni untuk apa namanya, wawancaranya di podcastnya, di channelnya sendiri. Dan Pak Deddy Corbuzier saya kira, minta maaf kalau saudara tidak aware. Tapi saya kira Pak Deddy Corbuzier itu aware dengan para polemikus muslim yang sepertinya menjadikan serangan, menyerang kekristenan itu sebagai pekerjaan. Jadi pekerjaan mereka adalah bikin konten siang malam membahas tentang Alkitab. Tapi Pak Deddy Corbuzier bilang begini, bahas saja tentang agamamu sendiri, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, apakah itu sudah dilakukan oleh kelompoknya Pak Deddy Corbuzier sendiri secara intern? Saya kira di Indonesia ini bukan merupakan hiperbola kalau kita mengatakan bahwa satu-satunya agama yang paling sering dicaci maki, bukan dikritik lagi, tapi paling sering dicaci maki, dihina dan dinista secara kurang ajar, itu adalah kekristenan. Dan itu dilakukan secara masif. Itu dilakukan secara masif. Jadi saya kira Pak Deddy Corbuzier perlu bikin satu podcast lagi untuk autokritik ya. Saya tidak mengatakan mencoba untuk menyudutkan Pak Deddy Corbuzier. Ini kita bicara tentang fakta aja. Tolong bikin satu podcast untuk autokritik. Karena saya kira Pak Deddy Corbuzier, dan ini saya minta tolong kepada Pak Deddy Corbuzier. Pak Deddy Corbuzier itu ada di posisi yang sangat strategis untuk mempengaruhi publik dengan jumlah subscriber yang mencapai miliaran semacam itu. Sangat strategis. Kalau Pak Deddy Corbuzier mau menolong Indonesia supaya hidup rukun, supaya hidup damai, supaya hidup tidak apa namanya bergesekan dalam persoalan agama, bikin satu podcast. Pertama minta maaf karena Pak Deddy Corbuzier sendiri pernah mencuit tentang itu dan tanpa data. Kalau misalnya seorang scholar seperti saya seorang scholar, seorang sarjana Alkitab, dan bahkan saya punya gelar doktor dalam bidang studi teologi, punya 2 gelar magister, dan termasuk sekarang sebentar lagi saya akan punya 2 gelar doktor. Jadi kalau saya membahas tentang isu agama, isu teologi, perbandingan agama, saya ada di dalam kapasitas yang tepat. Saya punya kompetensi, saya punya kredibilitas, saya punya kredensi akademik untuk membahas itu. Pak Deddy tidak punya itu. Pak Deddy sama sekali tidak punya itu. Let alone membahas tentang itu. Pak Deddy bahkan tidak pernah belajar di seminari, tidak pernah punya gelar sarjana teologi atau magister teologi atau bahkan doktor teologi. Pak Deddy tidak belajar itu. Jadi minta maaf karena pernah mencuit tentang isu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin podcast autokritik, memberikan himbauan, saran, dan ajakan kepada lingkungan intern Pak Deddy sendiri untuk stop membahas-bahas tentang kekristenan. Mencap Paulus sebagai rasul penipu, mengatakan Paulus itu menciptakan kekristenan, mengatakan Alkitab itu palsu, mengatakan Yesus itu digantung di tiang jemuran dan lain sebagainya. Termasuk Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib itu. Tolong bikin autokritik. Kita tidak sedang mencoba untuk membuat situasi ini. No, bagi saya Pak Deddy Corbuzier itu akan sangat menolong karena dia seorang influencer yang sangat masif dan itu saya jempol, saya apresiasi. Tapi gunakan posisi strategis itu untuk mempengaruhi publik supaya jangan menggunakan media untuk melakukan propaganda termasuk menjelek-jelekan agama orang lain secara tidak patut.
Jadi silakan gunakan kapasitas Pak Dedi untuk memberikan pengaruh kepada publik supaya tidak melakukan seperti yang Pak Dedi anggap mengganggu sehingga merasa urgent sekali untuk bikin podcast berdurasi lebih dari 20 menit di channel Pak Dedi. Itu komentar saya yang pertama soal inkonsistensi, dan yang kedua tentang ajakan untuk Pak Deddy Corbuzier menggunakan kapasitasnya, menggunakan posisinya, menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi publik supaya jangan begitu. Tapi mulai dulu dari diri sendiri. Mulai dulu dari diri sendiri. Pertama, lakukan refleksi diri. Saya sendiri pernah melakukan itu dan minta maaf kepada publik. Dan yang kedua, buat autokritik untuk lingkungan intern sendiri. Dan yang ketiga, tentang analogi yang Pak Deddy Corbuzier gunakan, bahwa agama itu seperti kamar. Artinya sesuatu yang subjektif dan sesuatu yang completely sifatnya personal. Nah, tadi saya katakan itu salah. Kenapa salah? Sebelum saya kasih tahu kenapa salah, saya ingin, karena saya seorang edukator, saya seorang dosen, dan saya seorang teolog. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara salah satu buku yang sangat baik, ditulis oleh seorang profesor perjanjian baru, namanya D.A. Carson, The Intolerance of Tolerance. Ini buku yang sangat masif sekali, bagus sekali, dan secara prinsipil itu menjadi pilar-pilar dari peradaban masyarakat yang dapat beropini secara bebas, berekspresi secara bebas, dan bertanggung jawab tanpa dikekang, tanpa dibungkam, dan tanpa diintimidasi. Jadi kalau saudara mau bicara tentang toleransi, baca dulu buku ini. In fact, saya sudah punya review untuk buku ini di akun saya di Akademia Edu. Saudara bisa pergi ke sana dan download. Karena itu bentuk PDF, download, review. Jadi saudara dapat gambaran tentang apa yang dibahas oleh Profesor Don Carson di dalam buku ini. Ini buku yang sangat baik tentang the intolerance of tolerance. Nah, apa yang dia maksudkan? Sebelum saya bahas tentang Pak Deddy Corbuzier mengenai agama dianalogikan sebagai kamar, ya. Apa yang dia maksudkan dengan toleransi yang intoleran? Toleransi yang intoleran berarti kamu berpandangan bahwa orang tidak boleh mengkritik kamu sama sekali. Jadi toleransi berarti kamu tidak boleh mengatakan bahwa orang lain itu salah. Termasuk mengatakan bahwa agama orang lain itu punya masalah. Itu adalah toleransi yang intoleran. Karena toleransi pada prinsipnya mengasumsikan pertama perbedaan, kedua pertentangan, termasuk juga hak untuk mengatakan bahwa itu salah, mengatakan bahwa itu keliru, mengatakan bahwa itu perlu direvisi. Itu toleransi. Jadi toleransi tidak berarti bahwa kamu tidak boleh bilang orang itu salah. Kalau kamu berpandangan begitu, berarti kamu menganut pandangan toleransi yang intoleran. Itu poin dari Profesor Don Carson di dalam buku itu. Karena di dalam semua lini kehidupan ini, peradaban itu menjadi berkembang dan menjadi lebih dewasa karena ada ada polemik, ada pertentangan, ada perbedaan pendapat, orang saling menajamkan idenya. Oh, tadi kamu mengatakan begitu, tapi tampaknya itu masih keliru, itu masih salah karena bukti-buktinya bilang begini. Nah, bayangkan kalau kamu berpandangan bahwa kamu tidak boleh mengatakan bahwa saya salah, tidak boleh mengatakan bahwa pandangan saya salah, tidak boleh mengatakan bahwa agama saya itu keliru. Bayangkan kalau kamu berpandangan begitu, tidak akan ada perkembangan di dalam dunia ini, tidak akan. Karena masing-masing orang akan berpikir bahwa dia sudah benar. Masing-masing orang akan berpikir bahwa yang dia pikirkan dan yang dia pahami dan yang dia mengerti itu sudah benar seluruhnya. Artinya kalau kamu berpandangan bahwa tidak boleh mengatakan pihak lain salah, itu berarti kamu menganut pandangan yang intoleran terhadap toleransi. Itu poin utama dari Dr. atau Profesor Don Carson di dalam The Intolerance of Tolerance. Lagi pula saudara-saudara, ada seorang filsuf asal Prancis yang katanya pernah bilang begini, saya menolak apa yang engkau katakan, artinya saya tidak setuju dengan yang kamu katakan. Tapi saya akan membela hakmu sampai mati untuk mengatakannya. Jadi saya tidak setuju dengan yang kamu katakan.
tapi saya akan membela hakmu. Saya tidak akan membungkam kamu. Saya tidak akan melarang kamu. Saya tidak akan mengintimidasi kamu. Saya akan membela hakmu sampai mati untuk mengatakan hal itu. Ini definisi toleransi yang sebenarnya. Karena apa? Karena definisi ini mengasumsikan 3 hal. Pertama, definisi ini mengasumsikan bahwa kebenaran objektif itu ada. Kebenaran itu tidak relatif, tapi kebenaran itu objektif. Nah, objektif itu berarti satu proposisi atau proposisi-proposisi yang punya truth value, punya nilai kebenaran yang either benar atau salah, false or true. Jadi kebenaran objektif itu ada. Dan yang kedua, setiap orang berpikir bahwa yang dia mengerti dan yang dia yakini adalah kebenaran. Dan karena itu, meskipun klaim-klaim mereka saling bertentangan atau berbeda satu sama lain. Dan karena itu, toleransi berarti semua orang punya hak. Dan hak itu tidak boleh ada konsekuensinya. Hak itu harus dihargai dan harus dilindungi untuk mengatakan saya tidak setuju dengan kamu. Dan kenapa saya tidak setuju dengan kamu? Karena alasan A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi orang tidak boleh dihukum karena mengatakan bahwa seseorang salah. Karena mengatakan bahwa sebuah pandangan salah. Karena mengatakan bahwa sebuah ideologi atau sebuah aliran filsafat atau sebuah doktrin atau sebuah pandangan itu salah. Tidak boleh dihukum karena itu. Itu toleransi. Kalau orang dihukum karena mengatakan bahwa pihak lain itu salah, maka berarti toleransi itu sendiri telah dilanggar. Prinsip toleransi itu sendiri telah dilanggar. Itu filosofikal konsepnya, konsep filosofikalnya tentang apa itu toleransi. Jadi kalau kamu berpandangan bahwa toleransi berarti kita tidak usah saling berbeda satu sama lain, saling bertentangan satu sama lain, kamu tidak boleh bilang saya salah, saya tidak boleh bilang kamu benar. Masyarakat ini akan menjadi kerdil. Masyarakat ini akan menjadi terkungkung seperti tinggal di dalam gua yang gelap. Itu bukan pendewasaan terhadap publik. Di dalam dunia pendidikan, waktu kamu nulis paper, waktu kamu melakukan penelitian, waktu kamu nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, pasti ada pandangan yang kamu tidak terima, pasti ada pandangan yang kamu tolak, pasti ada pandangan yang kamu kritik. Dan kritikan itu harus didasarkan atas metodologi dan bukti-bukti dan argumentasi yang benar dan yang valid. Artinya poinnya itu bukan mengatakan bahwa orang lain itu salah. Poinnya itu bukan mengatakan bahwa pihak lain itu tidak benar dan lain sebagainya. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah apakah dasar untuk mengklaim demikian itu valid atau tidak. Dan itulah sebabnya untuk menguji dasarnya, menguji argumennya, menguji bukti-buktinya, diperlukan pertukaran pendapat yang harus dilindungi. Begitu. Nah, poin-poin tadi memimpin kepada poin saya yang terakhir terkait dengan analogi dari Pak Deddy Corbuzier. Tadi saya katakan itu salah karena agama itu tidak benar-benar personal dan tidak benar-benar subjektif. Menggunakan analogi kamar berarti mereduksi agama itu menjadi sesuatu yang bukan agama. Itu sama seperti hari ini saudara mau pergi ke kafe, saudara bebas untuk memilih untuk pergi ke kafe A, kafe B. Kalau saudara pilih di kafe B, tidak boleh ada orang yang mengkritik saudara karena pergi ke kafe B ketimbang pergi kepada kafe A. Itu personal preference. Itu subjektif dan memang itu tidak boleh dikritik karena itu pilihan personal. Tapi agama itu melampaui itu. Yes, ada dimensi subjektif di dalam agama. Yes, karena agama itu melibatkan apa yang disebut dengan perasaan, melibatkan apa yang disebut dengan intuisi. Tapi bukan hanya itu. Bahwa agama itu juga menyentuh aspek personal, yes. Karena agama itu juga melibatkan pilihan personal. Pilihan personal, yes. Tapi agama itu lebih kaya, lebih dalam, lebih besar daripada sekadar pilihan personal, perasaan subjektif, dan intuisi internal seseorang di dalam dirinya sendiri. Lebih besar dari itu. Agama itu memiliki beberapa hal yang sangat-sangat bersifat objektif. Pertama, agama itu memiliki sekumpulan doktrin, set of doctrines, ajaran-ajaran. Nah, ajaran itu punya nilai benar atau salah. Jadi kalau bicara tentang ajaran, itu tidak ada perasaan di dalam ajaran.
Itu sebabnya ajaran itu boleh dikritik. Kenapa? Karena ajaran itu tidak punya perasaan. Ajaran itu hanya punya nilai benar atau salah. That's it. Setiap agama, semua agama punya dimensi itu, punya dimensi doktrinal, punya dimensi pengajaran. Dan ajaran-ajaran itulah yang harus dikritik. Kamu tidak boleh mengkritik pilihan personal seseorang. Kamu tidak boleh mengkritik perasaan personal seseorang. Karena itu bagian dari haknya sebagai seorang individu. Yes. Tapi yang namanya ajaran, ajaran itu objektif. Ajaran itu punya truth value benar atau salah. Dan karena itu ajaran itu bisa didiskusikan. Ajaran itu bisa dikritisi. Dan itu ada di dalam semua agama. Tidak ada satupun agama yang tidak punya doktrin. Artinya menganalogikan agama itu sepenuhnya seperti kamar, itu adalah analogi yang sangat miskin. Analogi yang bangkrut. Itu yang pertama. Jadi agama punya dimensi objektif. Karena semua agama itu punya proposisi-proposisi doktrinal. Misalnya di dalam kekristenan. Punya doktrin Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, atau yang disebut dengan hypostatic union. Itu doktrin. Itu tidak ada kaitannya dengan perasaan saya sebagai seorang Kristen. Dan karena itu doktrin, yang non-Kristen berhak untuk menganalisis doktrin itu. Tentu didasarkan atas argumen-argumen dan bukti-bukti, dan itu sebabnya kita perlu berinteraksi. Punya truth value. Doktrin bahwa Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati punya nilai benar atau salah. Kalau dia punya nilai benar atau salah, maka dia terlepas dari perasaan saya sebagai seorang Kristen. Dan hal yang sama kita bisa multiplikasi ya. Contoh yang sama kita bisa multiplikasi untuk contoh-contoh dari agama-agama yang lain. Semua agama itu punya doktrin. Dan doktrin itu tidak ada kaitannya dengan perasaan. Doktrin itu objektif. Punya nilai benar atau salah. Dan karena itu bisa didiskusikan. Bisa dikritisi, termasuk bisa ditolak. Bisa dinyatakan benar, bisa dinyatakan salah. Itu doktrin. Kamu tidak bisa mengemukakan sebuah doktrin kemudian orang lain tidak boleh kritisi itu. Karena doktrin itu adalah proposisi. Proposisi itu punya nilai benar atau salah. Kalau dia punya nilai benar atau salah, maka publik punya hak untuk menganalisis itu. Apakah menerimanya, apakah mengafirmasinya, apakah mengakuinya, atau publik bilang no, itu salah. Dan kenapa salah? Karena alasan A, B, C, D. Jadi yang pertama, analogi itu bangkrut, analogi itu miskin sekali untuk digunakan kalau bicara tentang agama. Karena agama punya set of doctrines. Sekumpulan doktrin yang bersifat objektif. Yang bisa discrutinize secara objektif. Menggunakan hukum-hukum penalaran, hukum-hukum logika, termasuk metode berteologi yang diterima secara luas di dunia akademia atau di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, agama bukan hanya punya sekumpulan doktrin yang terlepas dari perasaan, tapi agama juga punya panggilan untuk apa? Punya panggilan untuk ekspansi dan multiplikasi. Di dalam agama-agama dunia, apakah itu Yudaisme, apakah Islam, apakah Kristen, dan lain sebagainya, semua agama itu tidak percaya bahwa yang perlu kita lakukan hanya kita cukup sampai di sini. Kalau sekarang kita 10 orang, maka kita harus tetap 10 orang. Kita tidak perlu ngajak orang lain untuk join dengan agama kita. Semua agama itu punya nilai, punya visi dan misi, punya visi misioner untuk melakukan perluasan, ekspansi dalam arti memperluas penganutnya, memperluas wilayah wilayah peredarannya, dan bukan ekspansi secara militer ya. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi ekspansi dalam arti memanggil orang-orang untuk mengikuti agama yang bersangkutan. Artinya agama punya nilai publik. Punya nilai publik. Agama itu bukan kamar tidur. Kamar tidur itu tidak punya nilai publik. Kamu tidak menyiarkan segala sesuatu yang ada di dalam kamar tidurmu kepada publik tiap-tiap hari. Kemudian kamu bilang ke sini, halo publik, tolong untuk datang join dengan kamar saya karena isi kamar saya itu begini. No, itu beyond kapasitas daripada nilai sebuah kamar. Semua agama, terutama Kristen, terutama Islam, terutama Yudaisme dan lain sebagainya, punya visi misioner, punya visi ekspansif,
punya visi untuk memanggil orang-orang lain untuk menerima doktrin-doktrin, kebenaran-kebenaran yang pada poin yang pertama tadi saya sudah bahas. Nah, implikasinya itu begini Pak Dedi. Kalau agama itu punya sifat publik, artinya bukan semata-mata personal dan subjektif, karena publik itu berarti semua orang di dalam dunia ini terlibat. Dan in fact, itulah yang dilakukan oleh Islam misalnya. Di televisi-televisi itu ditayangkan orang sholat 5 waktu, termasuk juga di masjid-masjid menggunakan pengeras-pengeras suara untuk memanggil orang-orang kepada Islam. Jadi itu bukan hanya ditujukan untuk orang-orang internal, tapi ditujukan kepada publik. Kekristenan juga punya misi yang sama. Ayat yang terkenal adalah jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi kita bergerak dari paradigma yang sama, paradigma misioner, paradigma ekspansif, paradigma untuk memperluas pengaruh daripada agama kita masing-masing. Kita berangkat dari paradigma yang sama. Nah, poin saya itu begini, kalau agama itu punya nilai publik, maka publik punya hak untuk memberikan opini, memberikan tanggapan, memberikan kritikan, termasuk punya hak untuk scrutinize. Karena kalau kamu memanggil publik untuk mengikuti agama kamu, publik punya hak untuk menguji itu, menganalisis itu, benar enggak? Jadi sebelum dia bikin keputusan, dia punya hak untuk menilai, mengkritisi, menganalisis, menscrutinize malah doktrin-doktrin yang kamu tawarkan kepada dia. Misalnya begini, kalau saya memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan adalah juru selamat, Mesias satu-satunya, di luar daripada Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itu adalah berita saya, the gospel, Injil yang saya beritakan. Dan saya memanggil orang-orang, kalau saudara mau diselamatkan tanpa paksaan, tanpa intimidasi, tanpa paksaan, kalau saudara mau diselamatkan, silakan bikin keputusan untuk menerima itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau saya memberitakan itu kepada publik, saya harus expect, saya harus berharap bahwa berita itu sendiri, proposisi Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, juru selamat satu-satunya, penebus satu-satunya, saya harus expect bahwa proposisi-proposisi itu akan diuji oleh publik. Dan saya harus siap untuk memberikan jawaban. Saya tidak boleh bilang, ini kan kamar saya. Kenapa kamu komentar tentang isi kamar saya? Lah, kalau itu kamar kamu, kenapa kamu siarkan kepada publik? Kalau kamu siarkan kepada publik, publik punya hak untuk mengkritisi, publik punya hak untuk menganalisis, publik punya hak untuk menscrutinize apa yang kamu siarkan kepada publik. Jadi agama itu melampaui kamar tidur, Pak Deddy Corbuzier. Itu poin yang kedua. Saya bisa kembangkan poin yang kedua itu dengan implikasi-implikasi yang sangat kaya raya. Tapi mari kita stop sampai di situ supaya ini tidak menjadi panjang. Poin yang kedua. Poin yang ketiga. Agama bukan hanya punya set of doctrines yang punya nilai teologis benar dan salah. Dan agama bukan hanya bersifat publik dan punya visi misioner memanggil publik, dan karena itu publik punya hak untuk memberikan tanggapan dan memberikan kritikan. Tapi yang ketiga, agama juga bicara tentang etika dan moral. Etika dan moral. Kamar tidur itu tidak masuk dalam kategori etika dan moral. Karena itu masuk dalam wilayah yang sangat personal dan wilayah yang subjektif. Etika dan moral itu tidak personal dan tidak subjektif. Itu objektif. Truth values dari morality dan ethics itu objektif. Misalnya begini, jangan membunuh. Jangan membunuh itu objektif. Kamu tinggal di Amerika, kamu tinggal di Eropa, kamu tinggal di Australia, kamu tinggal di Indonesia, jangan membunuh, mengambil nyawa orang lain secara tidak patut. Itu objektif. Melampaui wilayah geografi, melampaui batasan-batasan tempat, melampaui daerah, melampaui benua, melampaui waktu. Itu benar di mana saja kamu berada. Jangan mengambil istri sesamamu atau jangan melakukan tindakan-tindakan, jangan mencuri dan lain sebagainya. Itu semua objektif. Nah, kamar itu tidak objektif. Kamar itu subjektif. Kamu bisa dekorasi dengan warna merah atau warna jingga. Tahun depan kamu bisa ubah dengan warna kuning atau warna hijau. Kamu bisa ganti wallpapernya atau kamu bisa ganti lampunya dan lain sebagainya. Suka-suka kamu. Moralitas dan etika itu tidak suka-suka orang. Itu objektif dan mutlak, tidak relatif.
Dan tidak bergantung kepada pilihan personal. Kamu tidak pergi keluar situ, kemudian tebas kepala orang, kemudian bilang begini, kan suka-suka saya, hari ini saya pengen tebas kepala kamu, jadi saya tebas kepala kamu, kenapa kamu protes? Kamu tidak bisa bilang begitu. Karena kita hidup di dalam hukum etika dan hukum moral yang sama, dan itu dibicarakan di dalam agama. Itu lebih daripada sekadar kamar tidur. Kamar tidur itu sangat miskin. Tolong jangan mempermalukan diri untuk lagi menggunakan analogi kamar tidur itu, Pak Deddy Corbuzier. Itu completely reductionistic, sangat miskin. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan itu sudah cukup representatif. Dan by the way, jangan salah paham ya, saya tidak mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Elia Myron itu benar ya. Saya tadi bilang saya tidak pernah menonton konten dari dia. Tidak pernah. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak. Karena kadang-kadang kan orang bisa mengatakan hal-hal yang keluar daripada wilayah yang seharusnya. Itu mungkin saja. Mungkin saja. Tapi poin saya adalah menggunakan analogi agama sebagai sebuah kamar untuk mengkritik Elia Myron adalah sesuatu yang completely inadequate, tidak patut, Pak Deddy Corbuzier. Anda itu orang pintar. Anda itu orang pintar. Yes, dan saya mengatakan itu bukan sebagai sebuah ironi atau saya mengatakan itu dengan serius. Anda itu orang pintar, jadi jangan menggunakan argumen yang bodoh untuk opini-opini Anda di podcast Anda yang mega itu, yang sangat besar itu. Oke, saudara-saudara, tadi saya katakan saya mau bahas tentang Donditan, tapi tampaknya ini sudah 46 menit, jadi saya langsung take pertanyaan saja. Ada pertanyaan enggak, saudara-saudara? Kalau saudara ada pertanyaan, bisa sampaikan. Saya melihat belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan uh, akhiri sesi live ini. Elia Myron tidak keluar jalur, Pak, tapi Islam yang memelintir omongannya. Ya, saya berharap begitu ya. Saya berharap begitu. Tapi tadi saya katakan, saya belum pernah menonton Elia Myron, jadi saya tidak bisa berkomentar tentang kontennya. Karena saya itu perlu saya tonton dulu. Tapi apa namanya? Bahas Donditan, Pak Diki. Oke, saudara masih mau lanjut tentang Donditan? Masih mau lanjut? Kalau masih mau lanjut, oh ya, ini lanjut ya. Oke. Kita bahas tentang Donditan ya. Jadi saudara sambil ingat dulu sebelum saya perlihatkan video Pak Donditan. Saudara ingat dulu 3 posisi tentang testimonium Flavianum tadi malam. Tentang kesaksian dari Josephus yang mengatakan Yesus itu adalah seorang bijaksana dan mengalami penyaliban pada masa pemerintahan Pontius Pilatus atas desakan dari para pemimpin Yahudi. Itu yang disebut dengan testimonium Flavianum. Dan bagian itu otentik. Semua mayoritas sarjana itu mengikuti posisi itu. Hanya segelintir orang yang bilang itu completely rekayasa Eusebius dari Kaisarea, dan tadi malam saya sudah bantah. Dan hanya sedikit orang yang bilang sepenuhnya itu otentik. Saya juga tidak setuju begitu. Ada bagian-bagian yang mencurigakan, tapi khususnya bagian tentang penyaliban Yesus itu tidak ada masalah. Itu diterima otentik oleh mayoritas ahli Yosefus. Nah, Donditan, ini hanya konteks saja supaya saudara ngerti maksud video yang nanti akan kita tonton bersama. Donditan menerjemahkan potongan video dari seorang profesor tentang Flavius Josephus, Testimonium Flavianum. Kemudian dia pikir bahwa profesor itu bilang bahwa Josephus isi dari Testimonium Flavianum itu sudah sepenuhnya editan. Padahal profesor itu bilang ada bagian-bagian yang diragukan, tapi tidak semuanya itu palsu.
Jadi artinya pandangan dari profesor itu persis seperti yang tadi malam saya jelaskan bagi saudara. Tapi karena Don Ditan tidak mengerti apa-apa, jadi begitu dia dengar itu diedit, lalu mendadak otaknya mikir bahwa karena sudah diedit, maka semuanya palsu. Itu bukan posisi kesarjanaan yang bertanggung jawab. Nah, sekarang saya akan buktikan kepada saudara melalui kita putar bersama-sama karena ini videonya hanya 5 menit. Kita nonton bareng ya. Kemudian nanti saya akan apa namanya? Akan kasih komentar. Saudara sudah lihat sekarang di screen ya. Saya putar supaya kita sama-sama dengar ya. Profesor Chris Forbes. Sebelum kita tonton ya, kita lihat baca dulu dia punya deskripsi di bawah. Saudara, saya harap bisa lihat ya, bisa membaca ya. Profesor Christopher Forbes dari Universitas Macquarie menyatakan bahwa catatan Josephus, seorang sejarawan Yahudi di abad pertama, telah diedit oleh penyalin-penyalin Kristen di abad ke-8 dan abad ke-9. Ini salah. Bukan abad ke-8 dan abad ke-9, tapi abad ke-10, abad ke-12 itu pun bukan diedit. Bukan diedit di situ. Jadi Profesor Forbes itu salah di situ. Kemudian Profesor Christopher Forbes ini bekerja di Departemen Sejarah Kuno Universitas Macquarie. Christopher melakukan penelitian dan sejarah Helenistik, filsafat Yunani dan Romawi, sejarah gagasan, perjanjian baru dan kekristenan mula-mula dalam konteks sejarah dan budayanya. Jadi Don Ditan menerjemahkan video ini karena dia pikir bahwa profesor ini bilang Testimonium Flavianum itu palsu ya. Nah, sekarang mari kita tonton sama-sama apa yang dikatakan oleh Profesor Christopher Forbes. Chris, thank you so much for joining us. My pleasure. The reference to Jesus in Josephus, Saudara sudah dengar first-century Jewish suaranya ya? history, Tolong konfirmasi has kalau created a lot suaranya of tidak kedengaran. controversy. I mean, people Tolong like Christopher Hitchens, Michel Onfray, dikonfirmasi. and plenty of others say it's a complete forgery, the mention of Jesus. Which one do they mean? What do you mean? Well, there are two. There's one reference, a very brief one, in Josephus' Jewish Antiquities, Book 20, which simply says, a man named James, the brother of Jesus who was called the Christ, was put on trial in Jerusalem. Now, that's all it says. It's just a passing reference because it's heard of Jesus' brother and references him to his more famous brother. But that's all it says. And there's no serious question that that's a historical reference and that Josephus really wrote it. No historian suggests that one is forged. Yeah, so when people refer to the Josephus passage being a forgery, they mean the passage that comes earlier in Josephus' work, don't they? Yes, the second passage is here in Book 18 of Josephus' Jewish Antiquities, and he wrote this somewhere in the 70s or 80s AD. It says, about this time there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him a man. Now, that's where historians' ears prick up, because that Josephus should describe Jesus as a wise teacher of some kind is completely plausible. But then to add, if one ought to call him a man, oh, that's a clue. Some Christian who is copying, some monk copying this manuscript in the medieval period somewhere has said, a wise man, oh no, that's not good enough, if it's right to call him a man. Josephus, or the scribe, goes on, he was one who did surprising deeds and was a teacher of many people who accept the truth gladly. Now, that's, again, an entirely historically plausible description of Jesus. It doesn't say he was the Son of God. It doesn't say he was doing great miracles, just surprising deeds, which leaves some question open. He won over many Jews and many of the Greeks. Well, no early Christian is going to say that because Jesus during his lifetime, of course, didn't. But Josephus may have thought that. He was the Messiah. Most historians think what Josephus really said was he claimed to be the Messiah or he was called the Messiah. But the monk copying the manuscript went, oh, no, he was the Messiah. And so those words got into the manuscripts. Then it goes on. When Pilate, upon hearing him accused by the men of highest standing among us, had condemned him to be crucified, well, there's no problem with that. Indeed. I mean, would Christians say that the people responsible for Jesus' death were men of highest standing? Clearly, they wouldn't want to think that at all. Those who had in the first place come to love him did not give up their affection for him. On the third day, he appeared to them restored to life. Josephus simply wouldn't have said that. He was not a Christian. He was a Jew. So that's doctored.
For the prophets of God had prophesied these and countless other marvelous things about him. Again, final sentence. And the tribe of the Christians, so called after him, has still to this day not disappeared. Well, that's entirely credible. So what we have is a basic underlying core of what Josephus probably wrote, plus annotations by a Christian scribe, which have simply been copied into the Now, manuscript. some people who aren't used to this idea would think any tampering with a passage makes the whole passage inadmissible. How do you respond to that? Well, historians have always stuck with incomplete and inconclusive evidence. What we've got is some material that sounds very much like Josephus's normal style, sounds totally credible as a report of what Josephus could have said, and other passages which are clearly not. What also strikes me is the other passage in Book 20 mentions Jesus purely in passing as the so-called Christ, presuming that you've already heard about him. But that is only likely to be true because 2 books earlier in Book 18, Josephus has already mentioned him, though again, really only in passing. So what, in a nutshell, is the consensus amongst historians with respect to this passage? The consensus is simply that there is a historical nucleus, but that it's been edited. Oke, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Profesor Forbes ya. Profesor Forbes mengatakan bahwa inti dari Testimonium Flavianum itu ada sejarahnya, artinya ada bagian yang otentik. Tapi sebagian itu telah diedit. Mari kita lanjut. By a Christian scribe somewhere in the 8th, 9th century or possibly a little bit earlier. And it's reasonably easy to pick which bits are Josephus and which bits are the scribe. Thank you very much. My pleasure. Oke, saudara-saudara, kita sampai di sini nonton barengnya. Pertama, posisi Profesor Forbes adalah naskah Testimonium Flavianum itu tidak sepenuhnya otentik, tapi juga bukan sepenuhnya palsu. Malah dia mengatakan ada sebagian yang berasal dari Josephus dan ada sebagian yang telah diedit. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut dia pengeditan itu tampaknya terjadi pada abad ke-8 dan abad ke-9. Itu salah. Kenapa itu salah? Saya kira tidak ada ahli di publikasi-publikasi akademik seperti di jurnal dan monograf yang memberi penanggalan abad ke-8 dan abad ke-9. Tidak ada. Pada umumnya, mayoritas itu memberi penanggalan ke abad ke-4 kalau mereka berpikir bahwa yang mengedit itu adalah Eusebius. Jadi tidak benar Profesor Forbes itu salah, Christopher salah, bahwa itu abad ke-8, abad ke-9. Lebih tepat itu sekitar abad ke-4 karena menurut beberapa ahli yang mengedit itu adalah Eusebius dari Kaisarea atau penyalin naskah Kristen yang lain. Tapi itu tidak lebih daripada abad ke-4 ya. Yang ketiga, Don Ditan menerjemahkan video itu karena dia hanya melihat kata diedit. Lalu dia pikir karena sudah diedit maka pasti semuanya salah. Nah itu yang saya bilang, orang tidak paham apa-apa. Saya kasih lihat kepada saudara sedikit lagi materi saya tadi malam supaya saudara review kembali apa yang saya katakan kepada saudara. Kebetulan di StreamYard ini masih ada tersimpan ya. Tadi malam ya. Ini yang dimaksudkan oleh Profesor Forbes tadi. Nah, ini. Saudara lihat di screen yang dimaksudkan oleh Profesor Christopher tadi adalah bagian-bagian yang merah. Yang menurut dugaan kuat, yang merah itulah yang telah diedit. Tapi yang hitam itu tidak ada keraguan. Jadi posisi Profesor Christopher tadi, bagian yang hitam itu benar-benar berasal dari Josephus. Nah, kenapa bagian yang hitam itu sangat penting? Maksud saya begini, oke lah kita tidak perlu berargumentasi soal yang merah itu. Katakanlah for the sake of argument, demi argumen katakanlah itu tambahan, itu editan dari Eusebius atau dari penyalin naskah Kristen yang lain. Tapi yang sangat penting itu adalah bagian yang hitam. Karena informasi yang sangat penting sekali ada pada bagian yang hitam. Dan bagian yang hitam itu tidak pernah diragukan keasliannya. Adalah bagian yang itu yang saya kasih bagian tebal dan garis bawah itu. Pilate had condemned him to the cross. Dan ini bicara tentang Yesus.
Jadi Pilatus menghukum dia melalui penyaliban, dan ini tidak berasal dari orang Kristen. Ini berasal dari Josephus, seorang sejarawan Yahudi pada akhir abad yang pertama. Testimonium Flavianum di dalam bukunya The Antiquities of the Jews, kelihatannya ditulis pada tahun 90-an. Artinya akhir abad pertama. Jadi kita mendapatkan testimoni kesaksian independen dan kesaksian non-Kristen. Josephus itu non-Kristen. Dari akhir abad pertama bahwa Yesus dari Nazaret mengalami penyaliban pada abad pertama pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Bang, selesai. Jadi Don Ditan itu tidak paham apa-apa. Dia pikir Profesor Christopher Forbes mendukung agendanya dia. Padahal sebenarnya Profesor Forbes mengatakan hal yang sama yang diakui, diterima oleh mayoritas ahli Josephus di seluruh dunia, bahwa Testimonium Flavianum itu mayoritas otentik. Hanya beberapa klausa, anak kalimat yang warna merah tadi, yang diduga merupakan interpolasi atau editan dari penyalin naskah di kemudian hari. Oke, saudara, kalau saudara ada pertanyaan silakan. Apakah dipikir karena salah satu maka seluruhnya invalid? Mungkin ya. Jadi mereka itu pikirnya begitu, kalau ada editan maka seluruhnya salah. Saudara, tidak ada satupun sejarawan di muka bumi ini kecuali orang yang tidak belajar, yang tidak ngerti apa-apa. Tidak ada satupun sejarawan di muka bumi ini yang menggunakan metode itu, menggunakan kriteria ini, bahwa kalau ada satu salah maka seluruhnya salah. No, tidak ada. You melakukan studi naskah kuno, you akan ketemu ada kesalahan penyaliban, ada kesalahan huruf, ada kesalahan kata, ada misplace. Jadi kata itu harusnya di bagian yang ini, tahu-taunya ada di bagian yang situ karena penyalin naskahnya melakukan kesalahan. Tapi tidak berarti kamu membuang bayinya bersama dengan air tempat mandinya. Kamu tidak membuang bayinya keluar dari jendela hanya karena bak air mandinya, air bekas mandinya itu kotor, bukan? Studi sejarah itu tidak begitu. Studi sejarah itu kamu bisa mengidentifikasi ada kesalahan penyalinan, ada interpolasi, sisipan dan lain sebagainya. Tapi kamu tidak berpikir bahwa seluruhnya itu salah hanya karena ada kesalahan yang kamu dapati di situ. Pak Deki, kenapa Deddy Corbuzier tidak menegur mualaf lain sedangkan Elia Myron ya hanya menjelaskan perbedaan Yesus Kristus? Ya, saya juga tidak tahu ya apakah Pak Deddy Corbuzier lupa atau bagaimana, tapi mungkin karena beliau terburu-buru ya membuat terburu-buru membuat podcast itu. Saudara, ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada kita sampai di sini ya, ini sudah 1 jam. Don Ditan punya Tanakh Ibrani, dari mana dia dapat? Tanakh Ibrani kan you bisa dapat di mana aja. You bisa beli online malah. Yang Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, you bisa dapat online malah. Pak, apakah setiap orang Kristen tetap wajib melakukan tindakan apologetik walaupun terbatas pengetahuannya? Kalau saudara masih terbatas pengetahuannya, jangan. Terbatas dalam arti tidak berarti bahwa kamu harus sudah tahu segala sesuatu, bukan. Tapi representatif, solid dulu. Pertama, seorang apologet Kristen harus benar-benar solid pengetahuannya mengenai iman Kristen. Harus mulai dari situ dulu. Karena di dunia YouTube sekarang ini banyak orang katanya jadi apologet, tapi yang dia tahu itu agama orang lain. Dia bahkan tidak ngerti tentang doktrin-doktrinnya sendiri. Itu sebabnya dia tidak pernah bahas tentang doktrin Kristen. Nah, untuk apa kamu tahu tentang agama orang lain kalau agamamu sendiri aja kamu tidak paham? Jadi harus solid dulu di dalam doktrin-doktrin kekristenan. Setelah kamu solid di situ, kamu menggunakan hak jawabmu untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Jadi pertanggungjawaban iman itu bukan bersifat serangan. Kamu tidak boleh bikin sesi yang semata-mata hanya untuk menyerang. Tapi yang bersifat counter. Counter dalam arti kamu melihat bagian mana dari doktrin Kristen yang diserang. Kamu memberikan penjelasan tentang doktrin itu,
Kalau ada kesalahpahaman, kemudian kamu bisa menggunakan hak jawabmu untuk memberikan counter. Jadi mulai dulu dari pemahaman internal. Jangan mulai dengan bikin channel hanya untuk serang orang lain. Itu yang nanti kamu akan bikin masalah. Akan bikin masalah. Seorang apologet, karena dia Kristen, dia harus ngerti dulu iman Kristennya dong. Harus ngerti dulu dong. Dan itulah sebabnya yang berikut, diperlukan waktu dan proses untuk studi. Jangan hanya modal Google. Kenapa? Karena dengan kita studi secara baik, secara formal, belajar di bawah guru-guru yang bertanggung jawab, kita belajar secara sistematis, secara terstruktur, sehingga bangunan pengetahuan kita itu seperti rumah yang bagus. Kalau kamu cuma modal Google, ibaratnya begini. Hari ini kamu belajar tentang fondasi. Mendadak kamu tertarik dengan atap. Mendadak kamu tertarik dengan jendela. Mendadak kamu tertarik dengan kaca. Mendadak pengetahuanmu itu kacau balau. Pengetahuan itu kalau saudara belajar, itu kurikulum itu kan disusun secara sistematik. Jadi apa yang harus kamu pelajari duluan? Kemudian setelah ini apa? Setelah itu apa? Sampai selesai bangunan pengetahuanmu itu menjadi terstruktur. Jadi Google itu berguna atau internet berguna untuk menyediakan material. Tapi tidak boleh menjadi pengganti untuk studi yang formal. Tidak boleh. In fact kalau kamu belajar melalui internet saja tanpa studi yang formal, kamu akan menjadi pengacau, kamu akan menjadi penyesat. Karena struktur pengetahuanmu itu tidak koheren. Kamu tidak punya sistem wawasan dunia yang utuh dan koheren dan yang sistematis. Itu berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Jadi belajar dulu, baru jadi apologet. Nah, saudara bisa, kalau misalnya saudara bilang begini, oke, tapi kan saya tidak punya waktu. Saudara bisa terlibat, tidak harus dengan menjadi seorang apologet. Saudara bisa terlibat dengan apa? Membagikan konten-konten yang bertanggung jawab kepada sebanyak mungkin orang. Itu saudara sudah melayani. Mendoakan para teolog, para hamba Tuhan, para apologet yang bertanggung jawab ya. Mendoakan mereka supaya Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberi mereka kuasa, memakai mereka sehingga konten-konten mereka pada saat orang nonton itu Roh Kudus bekerja supaya mereka boleh pikirannya dibukakan mengerti kebenaran dan kalau Tuhan berkenan berbelas kasihan ada orang yang diselamatkan, ada orang yang dibawa kepada pertobatan melalui konten-konten itu. Doakan itu dan termasuk saudara bisa mendukung secara finansial untuk orang-orang tersebut. Karena apa? Misalnya saudara nonton sesi-sesi pengajaran di channel saya ini. Menyiapkan satu sesi pengajaran itu dibutuhkan waktu berjam-jam. Yes, itu dibutuhkan waktu berjam-jam. Itu tidak asal ngecap itu. Saudara lihat susunan literaturnya termasuk susunan materinya setelah ini apa, setelah itu apa. Itu sangat sistematis sekali. Dan itu diperlukan waktu yang sangat banyak. Itu tidak asal ngecap itu. Jadi banyak hal yang saudara bisa lakukan. Jangan menjadi tergoda hanya untuk menjadi terkenal. Karena memang itu godaan yang sangat besar di dunia digital sekarang ini. Godaan untuk menjadi terkenal tanpa pengetahuan, tanpa substansi, dan tanpa sesuatu yang kredibel untuk saudara sampaikan. Hanya karena modal cuap-cuap, punya kamera, punya mic, dan saudara itu maju tak gentar dan lain sebagainya, pintar ngomong dan padahal isinya nol semua, itu bahaya besar, sangat berbahaya. Jadi harus hati-hati. Pak Dokter share PPT Flavianum itu ya Pak. Sudah di-share di grup. Kalau Bapak members dari Verbum Veritatis, ada grup Telegram, grup WhatsApp khusus untuk members ya. Saya lihat ikon Bapak ini members. Sudah Bapak bisa dapat di situ. Sudah di-share tadi malam oleh admin saya di grup WhatsApp dan Telegram. Itu bukan hanya di dunia barat, tapi itu prinsip dari peradaban yang bertanggung jawab. Oke, saudara, saya kira sampai di sini saya tidak lihat ada pertanyaan yang gimana dengan Donditan Pak Deki apa? No, saya tidak ingin berdebat dengan dia. Saya sudah tonton kualitasnya waktu berdebat dengan Pak Budi Azali itu tidak lebih, dia membuat perdebatan itu menjadi sisi adu jangkrik ya. Itu membuang waktu. Sangat membuang waktu, sangat tidak menarik untuk berdebat dengan orang begitu.
Lebih baik kita menggunakan sesi semacam ini untuk meluruskan semua kekacauannya ke hadapan publik dan dia berhenti ngoceh. Oke, saudara, kita sampai di sini. Bagi saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak telah mengikuti sesi ini dan doakan terus Verbum Veritatis, doakan STT Rai Batam, dan in fact pada bulan Desember ini sangat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini bulan Natal dan sudah bertumpuk-tumpuk tunggakan-tunggakan selama semester ini yang harus dipenuhi, bahkan itu sudah mencapai angka hampir lebih dari 100 juta ya, dan itu memerlukan dukungan dan doa kita bersama. Tolong ambil bagian sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam. Bulan Natal ini sangat-sangat berbatu-batu ya. Dan karena itu Tuhan kiranya menjaga, melindungi, menyertai saudara-saudara sekalian, dan salam, sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.